Kopdar lintas organisasi Serawung Sakoncoan, menu lawas jadi andalan, ini kata Chef Revan. Probolinggo CB News Indonesia, ACCPI Asosiasi Kulineri Chef Probolinggo Indonesia menggelar Kopdar lintas organisasi Serawung Sakoncoan, yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kota Probolinggo, yang digelar di halaman Gor Kedupok, Kecamatan Kedupok, Rabu tanggal 18 September tahun 2024 malam. Pastinya selamat datang kepada Anda di kawasan di kawasan Pujasera Gor Masjid Kota Probolinggo, tepatnya di Lirik Cafe di tanggal 8 dalam acara Kopdar Lintas Organisasi. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Serawung Sakoncoan. Baik. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada dirijen yang Dalam sambutannya Kepala Dispopar Kota Probolinggo melalui Kabid Destinasi Wisata Novi, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Kopdar lintas organisasi ini. Kegiatan ini sangat bagus sekali untuk membawa UMKM naik kelas. Kami senang dengan inisiasi yang dilakukan para chef ini, yang bisa menjadi wadah mempromosikan produk UMKM yang ada. Terlebih kegiatan ACCPI ini juga dihadiri chef dari Jawa Timur, yang tentu akan menarik pengunjung untuk datang. Terima kasih kepada para tamu undangan, para teman-teman sahabat kuliner, para pejuang dapur, para pejuang horeca. Mari kita bangkitkan bersama-sama lagi untuk memajukan dunia makanan, pariwisata, semuanya kita majukan. Latar belakang kegiatan ini memang sudah agenda tahunan, memang sudah menjadi agenda di mana-mana kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa bertatap muka, yang jauh bisa dekat dan yang dekat lebih dekat lagi. Menu-menu lokal menjadi go internasional. Juga ini yang di depan ini benar-benar hasil dari bumi Probolinggo, dan juga hidangan yang kami hidangkan adalah hasil dari laut Probolinggo juga. Kita harus bangga menjadi bagian dari Probolinggo, kota kita tercinta. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa menikmati acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Kota Probolinggo agar UMKM terus berkembang dan berdaya saing, dalam rangka memajukan destinasi wisata di Kota Probolinggo, jelas Novi. Sementara itu, pihak DKUPP Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mengapresiasi kegiatan ini. Dengan langkah ini harapannya berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM dapat teratasi. DKUPP akan mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari pelaku UMKM, apakah terkait pemasaran, pembuatan produk, atau terkait pelatihan keterampilan, semua akan diakomodir dan dilakukan pembinaan, ujar Sulhan. Pelaku UMKM ya Mas Boyu ya, betul ya? Ini mewadahi semua UMKM termasuk lintas profesi. Oke, Kapsi Jatim ini ya, baik. Kita sudah terima kasih pada Kapsi Jatim. Mas Boyu mungkin mau di sini Mas Boyu sambil baca Mas Boyu?
Oh, ya. Oh, bisa terlihat? Oke. Mewadai semua profesi, terutama kuliner, termasuk semua. Ya, baik. Dan barusan ada Jelly Seven ya, banget di Kota Probolinggo. Terima kasih kepada Ombas Cafe Resto, satu tujuan restoran di Kota Probolinggo. Guna ini bawang goreng, bawang goreng mana punya banyak macam sih produknya Guna ini. Oh oke, baik. Sambal juga ada bawang juga. Tapi awalnya memang Guna ini dari cuman produksi bawang doang ya, awalnya ya. Iya. Setelah itu berkembang menjadi sambal terus. Ada bumbu juga. Merambah kan produknya bukan hanya bawang, ternyata banyak sekali bumbu-bumbu dan juga sambal-sambal ya. Nah, Kuliner Chef Probolinggo, saya Rudi Trimaryono yang selama ini masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Chef Kuliner Probolinggo dan ikut andil. Ketua Panitia Chef Revan mengungkapkan, kegiatan Kopdar antar lintas organisasi ini digelar untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat juga para pelaku usaha, serta membangkitkan dan mempercepat pencapaian Indonesia Emas. Kopdar lintas organisasi ini diikuti para pelaku UMKM Kota dan Kabupaten Probolinggo, serta chef dari Jatim, seperti Malang, Surabaya dan lainnya. Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan untuk bersama memajukan UMKM di Kota Probolinggo, utamanya kuliner tempo dulu, seperti ikan asap, nasi jagung, jangan kelor, sayur asem dan lainnya. Ini harus kita angkat untuk ikon kuliner di Kota Probolinggo. Kita berdayakan hasil laut dan pertanian kita, jelas Chief Revan. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah, Kota Probolinggo ini semakin diwarnai dengan hadirnya ACCP yang ada di Kota Probolinggo. Kalau bicara pariwisata, tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya kuliner. Dimanapun kita berkunjung, pasti yang dicari adalah yang pertama-tama adalah kuliner, di samping mengunjungi destinasi wisatanya. Nah, dengan hadirnya ACCP ini, dengan adanya organisasi ACCP ini yang bergabung dengan seluruh para UMKM dan juga semua usaha yang bergerak di bidang kuliner, maka harapannya semua bisa bersinergi, baik itu dengan pemerintah maupun dengan para pelaku kuliner, itu bisa mengembangkan kuliner yang ada di Kota Probolinggo untuk mendukung pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Dan tentunya dengan adanya Gunung Bromo, Kota Probolinggo ini menjadi salah satu pendukung di kawasan BTS, yaitu Bromo Tengger Semeru. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa bagaimana wisatawan ini betah tinggal di Kota Probolinggo. Kami juga membuka diri untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan ACCP. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ACCP dan kuliner, semua pelaku kuliner di Kota Probolinggo ini semakin berkembang, semakin meningkat, dan semakin bergerak perekonomian yang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Probolinggo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini memang bertemakan dengan Serawung Sak Koncoan, tapi pada dasar Kopdar lintas organisasi Serawung Sak Koncoan.
comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you got us hurt. 173 210. Iya bener Mas Suami. Oke baik. Oke. Terima kasih. Selamat. Oke baik. Oke. Singkat saja, Mas ya. kami menampung harapan apa yang disampaikan oleh semua step ya, baik kepala daerah terkait dengan ikon yang dimaksud untuk Kota Probolinggo, utamanya dengan hasil laut kita itu. Oh oke baik. Oke, terima kasih. Jadi kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan ACCP ini sangat luar biasa. Tentunya ini kita juga butuh dukungan mereka untuk pengembangan pariwisata yang di Kota Probolinggo karena mereka bergerak di bidang kuliner. Karena pariwisata ini tentunya tidak bisa lepas dari kuliner. Orang kemanapun berkunjung pasti yang dicari pertama adalah kuliner, baru destinasinya, kan gitu ya. Jadi kuliner ini bagaimana bisa menciptakan menu, bisa menciptakan rasa yang bisa betul-betul mengesankan, yang bisa memberikan pengalaman, betul, memberikan pengalaman sensasi yang berbeda. Jadi setiap daerah itu pasti punya ciri khas yang berbeda. Jadi masing-masing bagaimana kearifan lokalnya dikembangkan. Nah tentunya di Kota Probolinggo juga perlu pengembangan kuliner yang memang mengangkat potensi yang ada di Kota Probolinggo. Jadi misalnya di sini potensinya seperti ikan laut yang memang potensi luar biasa di Kota Probolinggo. Kemudian seperti misalnya nasi jagung. Nah itu bagaimana nasi jagung ini bukan hanya sekedar disediakan nasi jagungnya saja, tapi varian menunya, varian ikannya yang memberikan ciri khas yang ada di Kota Probolinggo ini. Jadi mungkin dengan potensi-potensi yang ada di Kota Probolinggo, bagaimana para pelaku kuliner ini bisa memberikan menciptakan menu yang bervariasi, yang berkreasi, berinovasi untuk pengembangan kuliner itu sendiri dalam mendukung pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Memperkenalkan diri mungkin Ibu. Saya Indang Noviartiti, Kabid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dispopar Kota Probolinggo. 183. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Kita tahu malam hari ini Kopdar lintas organisasi ya, itu pakai tagline Rawuh Sakonjoan. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah ketika kita itu bertemu, Lihat ini Pak. silaturahmi, kita akan lebih erat, lebih guyup, rukun, semuanya kita saudara. Dalam segi kuliner kita harus mengembangkan untuk lebih jauh sehingga bisa menjadi tolak ukur bagi dunia. Kalau kuliner Indonesia itu sangat berpotensi untuk go internasional, dan harapan kami juga bisa menjadi wadah bagi teman-teman murid-murid, siswa-siswi SMK dari Dinas Pendidikan terkait untuk menjadi wadah seperti yang kita tampilkan ini adalah seni tari yang dilakukan atau yang dipersembahkan dari siswi SMK Sukapura. Terima kasih. Oke, sementara ini yang hadir ini apa merupakan pelaku UMKM atau chef atau gimana? Jadi semua yang hadir ini termasuk dalam lintas komunikasi dan juga lintas profesi. Jadi semua yang ada di sini global, mulai dari owner, chefnya, terus juga UMKM, petani, kita coba angkat semua. Jadi dari berbagai unsur, hasil laut kita angkat, hasil bumi juga kita angkat. Oke, terakhir pertanyaan sendiri apa? Harapan saya adalah acara ini mudah-mudahan ke depan dapat disambut dengan baik oleh dinas-dinas terkait dan juga oleh pihak-pihak
investor barangkali mereka ada wacana untuk berkolaborasi dengan kami seperti itu. Jadi intinya ini pemerintah kota harus bisa memperhatikan ini ya. Ya, terutama kita juga untuk chef-chef di kota kita sendiri juga harus diperhatikan karena ini menyangkut nilai-nilai sosial, ekonomi, dan juga edukasi. Jadi semua itu tercakup peran chef itu terhadap 3 itu tadi. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri Mas. Oh ya, nama saya Revan, saya hanya seorang yang punya mimpi sehingga bisa menjadi angan-angan dan mudah-mudahan bisa tercapai berkat dorongan dan doa dari teman-teman semua. Terima kasih. Mbak, singkat saja pertanyaan Mbak, apa harapannya sendiri dengan kegiatan ini? Agar lintas organisasi ya. Kedepannya mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa jadi untuk meningkatkan kreativitas dari bukan hanya untuk chef tapi juga dari banyak komunitas. Seperti saya sendiri sebenarnya bukan chef tapi alhamdulillah bisa dapat rezeki dari apa yang saya hasilkan di sini bersama teman-teman dari IFC Indonesia Fruit Carving. Jadi walaupun bukan chef, insya Allah acara yang seperti ini membawa manfaat, mengembangkan kreativitas terutama untuk kami-kami yang bergerak di dunia kuliner, juga yang bukan dari basicnya kuliner gitu. Oke, kalau boleh tahu kira-kira satu saja itu disebutkan apa yang Baik, silakan untuk diketik kuponnya masing-masing. Ini kami mengolah hasil yang dari petani, itu merupakan bahan andalan kami yaitu butternut. Butternut ini selain awet juga dia punya ini daging yang tebal, itu bisa dipakai untuk lebih banyak model. Jadi bisa karakter, bisa bunga-bunga garnis gitu. Dan juga bisa meningkatkan penjualan. Ya, membantu petani itu nanti untuk tidak hanya Untuk bahan baku makanan saja, tapi juga hiasan. Selamat kepada 001. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak. Ya, saya Nurin, saya dari Indonesia Fruit Carving. Insya Allah terus berkreasi di komunitas ini. Oke, saya. Oke, lanjut. Oke. Selamat kepada 00. Ada acara juga semacam gathering. Oke. Itu jadi kemasan-kemasan ikan atau apa bahkan dibuat es. Dibuat Es. es ikan. Iya. Serius? Ya, ada UMKM-nya. Saya ini perwakilan dari Sekolah PCP Surabaya. Baik, boleh kasih tepuk tangan dari perwakilan dari Chef Bambang yaitu Anda Chef Edi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Tomaki dari AJDS Surabaya. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Chef Tomadi. Dan Saya Revan, putra asli daerah Probolinggo. masa putra asli, benar. Maksudnya siapa dong? Produk lokal Probolinggo. Hari-harinya dipendam di depan rumah ya. Baik, tepuk tangan buat Chef Revan. Baik, nah para chef hari ini